على سيد الأنبياء وأجل الأصفياء سيدنا المصطفى حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada asatidz al-hujjaj wa bapak jamaah musalla al-bina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita berbagai macam limpahan dan curahan nikmatnya kepada kita zahiran wa batinan, baik nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, juga nikmat umur yang masih sampai saat ini bisa kita nikmati, di mana yang lain banyak yang sudah dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Karena hanya sedikit hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Kebanyakan orang yang menjadi hamba Allah adalah orang-orang yang tidak tahu diri dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang sedikit itu. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, baik nikmat yang terlihat maupun tidak terlihat, menjadi suatu hal yang bisa kita gunakan dalam upaya kita mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan upaya kita mengumpulkan bekal akhirat agar supaya kepayahan, kesulitan, kesempitan yang saat ini kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita bisa berbuah kemanisan dan kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah. Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak membuka kitab Riyadhus Shalihin seperti biasanya, tapi di kesempatan ini kita ingin mencoba sedikit mengkaji terkait dengan masalah al-udhiyah atau al-qurban, di mana sebentar lagi kita akan sampai di tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita untuk bisa sampai di hari itu. Al-udhiyatu wa al-qurban. Ulama fikih menyatakan kalau di dalam kitab fikihnya itu babul udhiyah. Bab udhiyah. Udhiyah itu secara bahasa artinya adalah adz-dzabihatu tudbah fi Idul Adha, yaitu sembelihan yang disembelih di waktu Idul Adha, maka disamakan udhiyah. Dan kata udhiyah asal katanya berasal berarti dari kata duha. Kita ada salat duha gitu Adapun duha maknanya adalah irtifa'us syams, naiknya matahari. Jadi duha itu ya waktu duha itu saat matahari mulai meninggi, hadza huwa duha. Kenapa udhiyah dikatakan udhiyah? Karena udhiyah itu adalah sembelihan yang disembelih di waktu Idul Adha. Kenapa disebut Idul Adha? Karena dia adalah salat yang dilaksanakan di waktu duha. Nah, itu secara bahasa dari kata udhiyah. Cuman kita orang Indonesia jarang menyebut kata udhiyah. Kita seringnya nyebutnya kurban. Wa kurban itu sendiri ada sebetulnya istilahnya di dalam Al-Quran, bahkan secara jelas disebutkan. Kata Allah dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan.
Kata kurban itu ada di Quran. Dan kurban ini Pak sudah mulai disyariatkan oleh Allah kepada kita manusia dari sejak zamannya Nabi Adam. Bukan dari sejak zamannya Ibrahim saja, tapi dari sejak zamannya Nabi Adam sudah diperintahkan untuk berkurban itu. Dan terus sepanjang masa dan sepanjang zaman kurban itu menjadi satu ritual dalam setiap penduduk negeri. Kita tahu bangsa Maya, bangsa Aztek, bangsa Indian, bangsa Mesir kuno dan yang lain-lain semacamnya, mereka kita kalau dengar kisah ataupun lihat TV misalnya film-film, mereka banyak melakukan kurban-kurban, pengorbanan. Ada yang kurban pakai hewan, ada yang kurban pakai manusia bahkan. Ada yang menuju dikurbankannya ke matahari, ada yang ke dewa matahari, ada yang ke gunung, ada yang ke api, macam-macam itu. Namun inti dari semua persembahan kurban yang mereka persembahkan hakikatnya ya dan tujuannya adalah agar supaya mereka mendapatkan apa Pak? Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kekayaan, kan gitu ya, keamanan, dan dijauhkan dari kemarahan, kemurkaan, mara bahaya, bencana dan musibah. Intinya kan begitu semua. Semua pengorbanan kan intinya begitu. Untuk mendapatkan sesuatu dan menghindarkan diri dari sesuatu. Dari siapa? Dari ya sesuatu yang kita berkorban untuk atau mempersembahkan sesuatu itu kepada. Hanya kita ini orang Islam tentunya yang paling berhak untuk kita haturkan kepadanya persembahan adalah Tuhan kita satu-satunya, yaitu Allah. Di mana suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain, Tuhan yang mereka anggap sebagai penguasa alam dan penentu segala urusan itu macam-macam. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah itu tadi matahari, dewa-dewa, karuhun, gunung, pohon dan seterusnya. Sehingga akhirnya persembahan-persembahan itu mereka ajukan kepada sesuatu yang mereka anggap memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Nah, sampai sekarang di kita sendiri di Nusantara ini masih banyak orang-orang yang melakukan persembahan yang bukan kepada Allah. Kita lihat masih banyak itu namanya sajen-sajen Gunung Bromo kemana. Nah, apa fungsi dan persembahan? Ada yang ngelarung gitu ya, ke Nyi Roro Kidul dan seterusnya, karena mereka anggap mereka itu yang mereka ajukan persembahan kepadanya adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Makanya dalam Islam dikatakan bahwa orang-orang yang meyakini sesuatu selain Allah itu mendatangkan manfaat dan mudarat, atau bahkan mereka takuti melebihi Allah, atau mereka cintai melebihi Allah, maka faqad asyrak, musyrik. Kata Allah dalam Al-Quran gitu, wa minan nasi may yattakhid min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tuhan-tuhan yang mereka sukai, mereka sembah, mereka cintai selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka tidak mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Dan kecintaan, kepatuhan mereka hanya kepada Allah. Jadi persembahan itu merupakan suatu ritual yang dari zaman Nabi Adam itu sudah ada dan berlanjut sampai detik ini. Dan kita pun sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah bukan berarti tidak melakukan persembahan. Kita pun juga melakukan persembahan, Pak, sampai detik ini, yang disebut dengan udhiyah atau kurban ya. Nah, inilah cara pengorbanan dan persembahan yang benar sesuai syariat itu ini. Sajenan kita kepada Allah apa itu? Kambing, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma bekakak, Pak. Telur, tumpeng lah. Dan ini sudah terjadi sejak zamannya Nabi Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai Adam. Ya Muhammad, kisahkan kepada mereka, ceritakan kepada ya Muhammad, cerita. Ayo, berkisah.
Allah memerintahkan Nabi Muhammad buat bercerita, berkisah. Dan tidak satu tempat saja Allah memerintahkan Nabi untuk banyak berkisah. Di banyak tempat di Al-Quran Allah memerintahkan Nabi untuk berkisah. Faqsusil qasasa, ya, ceritakan kepada mereka kisah-kisah ini. Dan Quran sendiri isinya kebanyakan kisah. Kisah tentang para nabi, kisah tentang orang-orang saleh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Luqman Al-Hakim, ya, tentang Ashabu Yasin. Bahkan juga di situ ada kisah-kisah dari para durjana dan dari para pendurhaka, kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah Haman. Kisah-kisah banyak kisah di Quran. Nah, bahkan kisah tentang iblis juga ada di Quran tuh. Ya, tentang iblis ada di Quran. Jadi Quran tuh Pak banyak dengan dihiasi dengan kisah. Tapi itu bukan dongeng Pak, yang ada di Quran itu bukan dongeng, kisah-kisah itu. Itu bukan cerita fiktif. Sebagaimana kata sebagian orang yang ngaku dirinya cendekiawan, ya, ataupun ilmuwan yang gelarnya bererot di belakangnya katanya Quran ini berisi tentang dongeng-dongeng fiktif. La syawallah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah tahu entar di satu waktu bakalan ada orang yang bilang kisah-kisah di dalam Quran itu dongeng. Makanya Allah jelaskan di dalam akhir surat Yusuf setelah menceritakan kisah Yusuf dari awal sampai akhir, kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah yang kami haturkan kepada engkau, kami ceritakan kepada engkau, ibrah, pelajaran. Namun pelajaran ini hanya bisa diambil, ditarik, diketahui oleh orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, ulil albab disebut. Maka haditsa yuftara. Kisah-kisah ini bukan cerita dongeng yang diada-adakan, ini bukan fiktif. Bukan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi kisah ini adalah merupakan pembenaran dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Peristiwa-peristiwa bersejarah yang memang nyata pernah terjadi. Jadi apa yang dikisahkan di Quran gak ada yang dongeng Pak. Semuanya nyata terjadi. Dari mulai kisah tentang penciptaan iblis, penciptaan Adam, kisah tentang Adam, tentang Idris, tentang Nuh, tentang Hud, tentang Ismail, Ibrahim, semuanya peran, tentang Yunus yang ditelan sama ikan paus, tentang Nabi Sulaiman sebagai raja yang menguasai alam jin dan alam manusia, bahkan alam binatang, yang bisa berjalan menggunakan angin, tentang Daud yang bisa membuat besi seperti lilin yang bisa dibentuk semaunya dia, ya. Kisah tentang Musa yang membelah lautan, kisah tentang ontak soleh yang keluar dari batu yang terbelah, dan yang lainnya, semuanya itu nyata. Tentang kisah Nabi Khidir. Khidir itu adalah merupakan tokoh nyata yang ada, bukan fiktif, bukan dongeng. Ada, semua yang di Quran itu semuanya nyata, ada. Maka hadits yuftara ini bukan kisah dongeng fiktif yang diada-adakan. Walakin tasdiqal ladzi baina, tapi ini adalah merupakan penegasan terhadap dan pembenaran terhadap apa yang terjadi di masa. Allah katakan begitu. Dan memang kita ini manusia kan demen sama kisah-kisah Pak ya. Paling seneng sama kisah kita. Dulu zamannya TVRI belum ada TV yang lain Pak. Ini ada yang pernah ngalamin, kayaknya di sini yang pernah ngalamin berarti udah tua. Dulu tuh TV cuman TVRI doang, udah begitu listrik masih jarang masuk. Pakai aki. Hitam putih lagi. Ya. Iya. Banyak semutnya katanya. Nah, TVRI itu Pak namanya siarannya terbatas, dan juga karena kita aki juga terbatas setrumnya, makanya kalau pas lagi nyalain TV itu diirit-irit, kagak setiap saat disetel kayak sekarang kan TV ngegedur bae kan ya, pagi sampai pagi lagi TV. Zaman dulu malah kalau setel begitu setengah hari habis itu aki. Disetelnya ntar, kalau kita mau nyetel TV kata bapak kita, ntar jangan setel dulu, ntar lu apa acara apaan sih. Nah yang disetel itu pas acara Aneka Ria Safari itu setel itu, ya.
Terus sinetron zaman dulu tuh adanya sinetron ACI, Aku Cinta Indonesia, terus Keluarga Cemara, zaman dulu tuh. Unyil. Zaman dulu itu. Maka kalau pas acara itu baru kita setel. Malah kalau di satu tempat tertentu yang punya TV kebetulan cuman lurah doang, Pak. Yang lain pada nggak punya. Ujungnya kalau pas Aneka Ria Safari malam minggu tuh, wah sekampung datang ke rumahnya kayak nonton layar tancap, nonton TV sekuplek begitu orang sekampung ngeliat. Iya, zaman dulu gitu ya. Kenapa mereka tertarik dengan kisah? Ya, bahkan kalau wayang, Pak, wayang kita nonton apaan, Pak? Wayang, Pak, nonton bayangan doang kan sebenarnya, Maya. Wayang kan cuman bayangan doang, wayang apa namanya? Wayang kulit. Iya, bayangan, Pak. Kita nonton bayangan. Cuman coba orang bela-belain duduk semalam suntuk, matanya melek ngelihat bayangan. Apa yang menarik dari bayangan? Bukan bayangan yang menarik, tapi tutur ceritanya yang menarik. Dulu zaman TVRI nggak ada banyak sinetron cerita segala macam, Pak. Yang ada di radio-radio tuh, Pak. Makanya saya ingat, saya waktu SD itu saya nungguin aja itu Sahur Sepuh Brahma Kumbara. Iya. Iya, Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma, Mak Lampir, Sirawing, apa segala macam itu pokoknya tuh. Jam 4 sore saya ingat itu. Yang lain pada main bola, saya mendengerin aja itu Sahur Sepuh. Ajian Serat Jiwa, Mantili, segala Lasmini. Masih ingat dulu. Iya. Masih ingat saya walaupun kagak ngapalin. Kenapa? Karena memang kisah itu mudah terpatri di dalam hati dan pikiran seseorang. Makanya Allah banyak mengetengahkan pelajaran dalam bentuk kisah. Dan Allah memerintahkan Nabi untuk banyak berkisah. Makanya di pondok pesantren itu guru-guru kami itu banyak berkisah tentang orang-orang saleh. Ya, karena itu mudah, Pak, untuk memotivasi kita. Katakan di dzikri shalihin tanzilur rahmat, saat diceritakan tentang kisah orang saleh maka turun rahmat. Dan itu di Quran dibilang begitu. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Maka hadis ayuftar walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsil kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan penghaturan kisah-kisah tentang orang saleh ini menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk, menjadi contoh, menjadi sesuatu yang memotivasi setiap orang yang mendengarkannya, warahmah. Dan dengan sebab dibacakan kisah ini maka turun Quran yang bilang begitu. Nah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkisah. Pak, saya pernah sampaikan belum di sini kisah tentang Nabi Sulaiman. Kita sering dengar bahwa kiai-kiai kita di Indonesia ini punya kemampuan linui yang luar biasa, kharikul ada. Bisa menempuh satu perjalanan yang jauh dalam sekejap. Dengar nggak, Pak? Makanya ada yang suka ziarah ke Gua Pamijahan kalau di Banten. Katanya itu gua itu adalah tempat di mana para aulia itu kalau mau pergi ke Mekah lewat situ. Jadi kayak ada pintu Doraemon di situ, Pak. Portal. Dr. Strange, Bapak nonton Dr. Strange? Marvel ya, kan bisa bikin portal, tahu-tahu ada di mana. Dan itu merupakan sesuatu yang masuk akal untuk zaman ini. Bapak nonton film Star Trek, Star Wars, ya. Jadi kalau dia mau pindah ke satu planet ke planet lain itu, Pak, nggak harus menempuh berapa perjalanan, cuma cukup masuk ke satu ruangan, kamar kayak kapsul gitu, disinarin, tek, tahu-tahu udah ada di planet anu. Namanya teleportasi. Ya? Itu dari sejak zaman dulu udah ada itu, Pak. Manusia sudah punya kemampuan itu. Gak percaya, coba lihat, buka surat An-Naml. Ketika Sulaiman, kisah tentang Nabi Sulaiman dan Hudhud dan Ratu Bilqis. Ya, di situ dikisahkan. Kata Nabi Sulaiman saat kemudian ceritanya panjang, walhasil akhir cerita Nabi Sulaiman saat Bilqis mau datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Bilqis itu adanya di Yaman, ya, kerajaan Sabah. Sementara Nabi Sulaiman itu ada di Palestina. Ini Yaman ujung, Palestina ujung ini. Tengah-tengahnya itu Mekah. Perjalanan dari Mekah ke Palestina aja butuh waktu sebulan. Bagaimana dari Yaman? 2 bulan.
Cuman kata Nabi Sulaiman, dikumpulin semua punggawa-punggawanya, kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u man ya'tini bi'arsy, ya, man ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai orang kalian para punggawa jenderal-jenderalku, yang namanya punggawa jenderal-jenderal kan bukan orang sembarangan, Pak. Ini jawara-jawara semua yang hadir nih, dari bangsa jin maupun dikumpulin semua bangsa jin dan bangsa manusia, dikumpulin sama Nabi Sulaiman. Siapa di antara kalian yang bisa membawakan singgasananya Bilqis ke hadapanku sekarang? Kan begitu. Sebelum mereka semua tiba di tempat ini, qala ifritum minal jin, maka berkatalah jin ifrit. Jin ifrit. Jadi jin ifrit itu istilah untuk bangsa jin yang punya ilmu lebih. Bahasa kasar kita mah Jawa ranya, bangsa jin itu disebut jin ifrit, Pak. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin ifrit, saya yang akan membawakan singgasananya Bilqis ke hadapanmu sebelum engkau bangun dari tempat duduk. Wow, coba Pak, di Yaman ini kursinya, singgasananya, kata jin ifrit, saya yang akan terbangkan itu singgasana sampai ke hadapanmu sebelum kau bangun dari tempat duduk. Kata Nabi Sulaiman, gak ada yang bisa lebih cepat. Udah cepat banget itu. Tapi kata Nabi Sulaiman, ada gak yang lebih cepat? Maka kemudian qala alladzi indahu ilmun minal kitab, maka berkatalah seorang manusia yang dia ini memiliki ilmu yang diambil dari kitab. Waktu itu kitab Taurat sama Zabur sama Suhuf Ibrahim. Dia punya ilmu yang didapat dari kitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika basaruk, saya bisa mendatangkan singgasana itu ke hadapanmu sebelum matamu berkedip. Oh, langsung ada. Sebelum matamu ada langsung. Saya tanya lagi bapak-bapak, kisah itu dongeng fiktif apa nyata, Pak? Dongeng fiktif apa nyata? Ngada-ngada apa betul terjadi? Quran sudah bilang, maka hadis yuftara, seluruh kisah yang ada di Quran semuanya fakta. Jadi zaman dulu orang sudah bisa memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap. Kalau cuman ya barang yang lain aja bisa dipindahkan, apalagi badan sendiri. Makanya jangan heran kalau ada kiai-kiai kita zaman dulu yang sholat asarnya di rumah, sholat maghribnya di Mekah, sholat isyanya di rumah lagi. Jangan heran. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk melipat jarak. Nah, orang-orang sekarang kan semuanya pakai logika. Mana mungkin, nggak mungkin, khurafat, tahayul, dongeng itu dan segala-galanya. Dia nggak lihat Quran. Ini Quran ini. Quran yang menegaskan hal itu adalah sesuatu yang nyata. Orang ketika diberikan oleh Allah kemampuan ilmu, ya, ilmu yang asalnya dari kitab, dan Quran ini merupakan semulia-mulianya kitab. Maka ketika orang itu mendapatkan sir rahasia daripada apa yang dia baca, maka rahasia itu bisa memberikan kepada dia ya kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu yang Allah berikan izin kepadanya di luar nalar. Sama ya. Nah ini disebut karomah. Disebut karomah. Cuman orang zaman sekarang, Pak, ya, karomah itu diberikan oleh Allah sebagai hadiah atas ketaatan seorang hamba kepadanya. Ketika seorang hamba itu taat, maka Allah berikan karomah, kemuliaan, hadiah. Sekarang orang, Pak, taatnya kagak, nyari karomahnya iya. Bener gak tuh? Ke Gunung Kawi, sono berendam 7 hari 7 malam. Ya, sono ke Gunung Jengkol 40 hari 40 malam, betapa. Di rumah jikiran ini 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, puasa mutih ini itu. Buat apa? Bukan untuk taat kepada Allah, dalam rangka biar bisa kebal, biar bisa nyembur, biar bisa ngobatin, biar bisa. Ujungannya alih-alih jadi wali min auliyaillah, alih-alih jadi kekasih Allah, jadi dukun. Jadi walinya setan. Hati-hati itu. Jadi kita tidak memungkiri dan menafikan ada manusia-manusia yang Allah berikan kemampuan seperti itu.
selain para nabi. Kalau nabi namanya mukjizat, kalau selain nabi namanya itu yang terjadi. Makanya jangan sembarangan masa sih, tahayul, begini. Terhadap kisahnya Bani Israel aja kita diperintahkan untuk nggak percaya tapi nggak yakin, ya. Jangan sampai nggak mempercayai, jangan juga sampai meyakini. Tengah-tengah aja. Khawatir kalau kita dustakan itu benar, atau kalau kita yakini ternyata itu dusta. Maka ini kisahnya. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad kisah tentang dua anak Adam. Nah, ini dua anak Adam ini banyak diceritakan para mufassirin, para ahli tafsir, Ibnu Katsir, Qurtubi, kemudian juga At-Tabari, Al-Alusi, dan semua para ahli tafsir banyak mengisahkan tentang dua anak Adam ini. Singkat cerita, dua anak ini Adam ini namanya Habil dan Qabil. Idz qarraba qurbanan, saat mereka memberikan persembahan kepada Allah dengan satu persembahan. Dua-duanya itu memberikan persembahan, dua-duanya berkurban. Ya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu kagak. Enggak lantas setiap orang berkurban itu diterima, jangan salah. Ini anak Nabi, bukan main-main. Anaknya Nabi Adam, langsung, keturunan langsung, anaknya langsung. Diperintahkan sama Allah berkurban, mereka pun berkurban. Bukan yang gak berkurban, mereka berkurban. Tapi kenapa yang satu diterima, yang satu kagak? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena hanya Allah itu hanya menerima persembahan orang-orang yang didasari oleh rasa takut kepada Allah, ikhlas, bukan kepengen nyohor. Dan orang yang takwa kepada Allah itu adalah orang yang betul-betul memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk Allah. Habil itu Pak peternak, Qabil petani. Habil karena peternak, dia miara domba. Kalau kata para ahli tafsir ceritanya begitu. Ada satu domba yang paling dia senengin, paling bagus, paling cakep, paling gemuk. Dia punya tanduk melingkar begitu tuh. Gemuk, cakep, orang yang lihat pasti seneng. Sampai dipangku-pangku, dipanggul-panggul tuh domba sama Habil, saking senengnya dia. Nah, ketika diperintahkan berkurban, domba yang paling dia senang itulah yang dia persembahkan. Sementara Qabil nih Pak, petani, nanam buah, nanam padi, nanam gandum. Begitu berbuah maka dia panen, dimakan buat sendiri. Ya, paham ya? Atau diberikan yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Barter zaman dulu kan gitu. Ketika turun perintah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka saat buahnya besar, ranum, asyik gitu, enak ngelihatnya, dia bukannya jadikan itu untuk persembahan, wah ini mah enak nih, sayang nih, gede, dimakan sendiri. Ya. Begitu muncul lagi yang gede, yang paling bagus, taruh di dapur. Pas wayahnya datang waktu persembahan, yang dia sembahin yang kisut-kisut, yang jelek-jelek. Qabil tuh. Makanya akhirnya nggak diterima sama Allah. Korban, bukan nggak korban. Kita ini kayaknya kurang lebih seperti Qabil, Pak. Coba bapak-bapak kalau pergi ke puncak kemana, Cipanas dari Banten kemana, habis jalan-jalan pulang-pulang bawa oleh-oleh, talas, alpukat, ya bengkoang, tape. Kata bini kita, bang tetangga kagak dibagi, gak enak kalau kita tentengan dilihat sama dia. Bagi ngapa bang? Ya udah lu pisahin deh buat tetangga. Kira-kira yang dipisahin yang kisut-kisut apa yang bagus-bagus? Nah, coba dah. Iya, pada penyot-penyot, peot-peot, kecil-kecil. Bener atau tuh? Qabil dasar. Kita mah jamaahnya Qabil bukan jamaahnya Habil. Nyata ini emang begitu ya. Saya sendiri begitu kan. Ini jangan itu mau gede itu. Walhas ya Allah karim. Ya Pak ya. Nah itulah. Nah, sementara Allah memang meminta yang terbaik dari kita Pak, karena kita selalu meminta yang terbaik kepada Allah. Benar apa enggak Pak? Kita kalau doakan begitu. Doa nih kepada Allah kita minta. Apa kalau kita doa Pak? Kalau kita minta rumah yang kayak gimana Pak? Yang bagus, yang mentereng. Kalau minta kerjaan, pas aku mohon kepada
kepada Engkau supaya aku diberikan pekerjaan yang kerjanya sedikit, duitnya banyak. Kalaupun saya dagang modalnya sedikit, untungnya gede. Kalaupun misalnya punya bini-bini cakep demplon, bohai cakep, nurut kagak, nuntut apa-apa dari saya suruh apa ge mau. Kalaupun punya anak, kan begitu pasti kita minta. Yang paling enak, terbaik buat kita ya. Kan gitu. Wajar, nggak apa-apa, silakan minta yang terbaik. Cuman Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada seorang hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, di mana aku? Maka katakan, aku itu selalu dekat. Aqrab min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku selalu mendengar setiap permintaan yang meminta, ya, merespon setiap siapa yang menyahut namaku, ya, aku sahut itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saat mereka menyeru dan meminta kepada, faliyastajibuli, aku dengar, aku respon. Tapi kalau mereka kepengen mendapatkan respon yang terbaik dariku, pengabulan dengan pengabulan yang terbaik dariku, faliyastajibuli, penuhi dulu apa yang aku minta dari mereka dengan yang terbaik. Wal yu'minu bi, yakini dulu keberadaanku. Nih syaratnya, lu kepengen ada yang terbaik dari gua, kalau gua minta dari lu yang terbaik, lu kasih, bakal gua kasih lu yang terbaik apa yang lu mau. Bahasa kasarnya begitu Pak, timbal balik. Kalau kita kan kagak, kita minta selalu yang terbaik, pas Allah minta dari kita, kita kagak ngasih. Boro-boro yang terbaik, ngasih juga kagak. Bener apa bener? Maka sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, yang katanya kalau ditanya mah, kita nih ditanya, bapak-bapak kalau ditanya, bapak-bapak cinta nggak sama Allah? Hah? Cintaan mana bapak sama Allah sama bini? Nah, gimana? Coba itu, baru sama bini aja udah kalah. Ya Allah, gitu ya. Berarti cintamu dusta. Gombal. Kita ini diperintahkan, jangankan sama Allah Pak, sama Nabi aja kita diperintahkan untuk lebih mencintai Nabi ketimbang selain la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah SAW, sampai kalian bisa mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, anak kalian, istri kalian, kerabat kalian, atau siapapun di dunia ini selain aku. Siapapun yang belum bisa mencintaiku melebihi itu semua, berarti belum sempurna iman. Itu baru Nabi itu Pak, bagaimana Allah. Makanya tadi ayat yang saya sampaikan, wa minan nasi may yattakhidh min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Ini orang-orang kalau bahasa kasarnya musyrik. Tapi musyrik ya bukan berarti musyrik yang mengeluarkan dari agama. Syirkun duna syirkin kalau kata ulama. Wa kufrun duna kufrin. Ada namanya syirkul asghar, ada namanya syirik kecil. Kita sholat kepengen nyohor, sedekah kepengen nyohor, itu musyrik juga kan, sama Pak. Artinya meniatkan sesuatu selain Allah. Riya itu namanya musyrik, syirik kecil. Paham ya? Ada. Jadi sebetulnya kita ini termasuk orang-orang yang memiliki sifat syirik kecil. Karena kita menduakan Allah dalam kecintaan kita. Boleh mencintai istri kita, boleh, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, nanti diuji tuh tanggal 10 Zulhijjah Pak, pas Idul Adha, cinta lu sama gua gedean mana? Sama cinta lu sama banda lu? Banda ya. Maka ketika Adam, anaknya Habil dan Qabil, diuji oleh Allah dengan memberikan persembahan, yang satu memberikan persembahan yang terbaik, yang satu tidak dengan yang terbaik, padahal dua-duanya memberikan persembahan. Yang diterima cuman yang Terus ujian keimanan itu berlanjut setiap masa dan setiap zaman, sampai datang zamannya Ibrahim. Ketika Ibrahim puluhan tahun tidak punya anak,
Pas dia dikasih anak dari istri keduanya Hajar, cintanya sama Ismail luar biasa karena lama nggak punya anak. Begitu punya anak, cakep, ganteng, nurut, taat, sopan, akhlaknya cakep, luar biasa cintanya. Ibrahim, kau mulai lupa kepadaku, kata Allah. Kalau lebih cinta anakmu ketimbang aku. Hayhat lah ya Allah, enggak ya Allah, engkau tetap nomor satu di hati. Serius, benar ya Allah. Kalau begitu buktikan, siap ya Allah, sembelih anakmu. Coba itu Pak. Saya pengen tahu kau cinta mana, anakmu atau aku? Siap, sam'an wa ta'ah, enggak pakai tedeng aling-aling, tapi ngomong dulu dia sama Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza. Wahai anakku, saya dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Ismail memang orang, masya Allah, didikan orang soleh. Ibunya soleh, bapaknya soleh. Apa kata Ismail? Ya abatim alma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Kerjain, Mbak. Jangan pakai dientar-entar. Jangan surut, Mbak. Kalau memang itu perintah Allah, kerjain. Enggak tanggung-tanggung, ya cuman omdo, Pak. Kalau kita kan omdo nih, ngomong doang nih. Ibrahim dituntun sama Ismail nyari tempat yang sepi karena takut ketahuan sama emaknya. Namanya emak, mana tega anaknya disembelih. Nyari tempat yang sepi, wah dihadang sama iblis apa segala macam, ditimpugin. Itulah jumrah, lempar jumrah, jamarat. Ceritanya itu tentang kisah haji. Nah, kemudian sampai di satu tempat, ya dikeluarkan pisau, dibaringkan Ismail. Wah nggak main-main ini, matanya ditutup, tangannya diikat. Kata Ismail, tolong Pak, mata saya ditutup, tangan saya diikat. Takut kalau misalnya nanti tangan saya nggak diikat, pas dipotong saya geleper-geleper, nanti kena bapak nanti duka atau bagaimana. Sampai begitunya. Falamma tallahu lil jabin, saat pelipisnya Ismail sampai terbaring di tanah, kemudian pisaunya sudah ada di lehernya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka Allah berseru dari langit, sudah Ibrahim, terbukti kecintaanmu kepadaku, pantas engkau aku sebut sebagai kekasihku, Khalilur Rahman, Al-Khalil. Wa fadainahu bidzabhin ali, maka kemudian kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang besar, domba dari surga. Kata para ulama, ini domba adalah domba yang dipersembahkan oleh Habil. Jadi waktu Habil mempersembahkan domba, digulung oleh api di domba, dibawa ke surga oleh Allah, dibiarkan itu diumbar di surga. Saat Ibrahim mengorbankan Ismail, domba inilah yang diturunkan oleh Allah untuk mengganti Ismail. Nah, ujian lulus. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah, fa'atammahunna, kemudian dia lulus ujian. Sekarang ujian itu sampai kepada kita. Setelah sekian tahun berlalu, sekian abad berlalu, di zaman yang penuh dengan teknologi, kemajuan milenial, globalisasi ini, perintah persembahan dan kurban tetap ada. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, dan kami perintahkan kepada engkau untuk mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Ibrahim. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah olehmu hewan kurban. Maka sahabat nanya, ma hadhil udhiyah ya Rasulullah, apa ini pengorbanan ini ya Rasulullah, kenapa kita mesti motong kurban ya Rasulullah? Hadza min sunnati abikum Ibrahim, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Fama lana minha, kita dapat apa kemudian daripada kurban ini? Falakum likulli sya'ratin hasanah, bagi kalian yang berkurban, satu helai bulu kurban kalian sama dengan satu kebaikan. Berapa bulu itu Pak? Kata Rasulullah SAW. Ya, nah ini sekarang masalahnya. Tanggal 10 nih Pak nih, bentar lagi nih panitia udah kelalang keliling bae, tapi kagak ada yang nyaut-nyaut. Ngomongnya cinta sama Allah, ngomongnya pengen masuk surga, ngomongnya pengen dekat sama Allah. Kurban itu berasal dari kata qaruba yaqrubu kurbanan, artinya mendekat. Kurban itu adalah satu media kita untuk mendekat kepada Allah. Pengen gak kita dekat sama Allah Pak? Kurban itu salah satunya. Jangan ngomong pengen-pengen doang, tapi kurban mah kagak. Itu namanya omdo. Lihat Ibrahim, Allah gak minta dari kita untuk nyembelih anak, kagak. Allah gak minta buat jual rumah,
hasil penjualannya dikasihkan buat Allah. Enggak. Allah nggak minta kita jual mobil, jual motor, kagak. Allah nggak minta untuk kita ngurus tabungan semuanya untuk diberikan kepada Allah, kagak. Allah cuma minta kambing satu. Itu pun Allah nggak minta unggal hari, nggak minta unggal bulan. Padahal nikmat yang Allah kasih ke kita unggal hari, unggal bulan, unggal saat, unggal waktu, nggak ada berhenti, nggak ada putus-putusnya. Allah minta cuma setahun sekali, abongan lu kagak bisa. Rokok ngegedur bae lu, kuota kagak ada habis-habisnya. Coba itu, handphone lu kuat beli, TV 40 inci lu kuat, lu bela-belain beli biar kata kredit. Motor, mobil, rumah, bela-belain lu kredit apa segala macam. Anak kawinan puluhan juta lu keluarin. Allah minta kambing atu, masih juga Allah belum jabanin. Hamba apaan lo? Kira-kira begitu. Nah, kebangetan. Masalahnya apa? Makanya Nabi paling gudeg bukan gedeg, gudeg, sebel sama orang yang punya kemampuan kurban tapi kagak mau kurban. Sono mah ada Pak, awal di sini. Sini alhamdulillah, jempol semua, tangan sama kaki saya. Makanya saya dengar di sini kurban ada 80 ekor. Gedeg buat Nabi Pak, sama orang punya bisa kurban tapi kagak kurban. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahi, barang siapa yang dia punya kemampuan buat berkurban tapi kagak mau berkurban, romannya kagak mau buat berbagi, beli rendang buat sendiri, beli daging buat sendiri, giliran berbagi sama orang mau. Kurban kan buat berbagi Pak ya, setahun sekali lah lu berbagi, masih kagak mau juga, padahal lu dikasih sama Allah rezeki udah luar biasa. Emang dasar lu dangkalan, bahasa Betawinya begitu Pak. Kata Nabi, siapa yang mampu berkurban tapi nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deket tempat sholat kami, jauh-jauh. Ada orang mau sholat, musola itu tempat sholat, masjid, lapangan. Ini sebetulnya kata musola itu Pak, zaman Nabi itu bukan kayak begini. Ini masjid disebut. Musola itu adalah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat, tetapi tidak khusus dijadikan tempat untuk sholat. Artinya satu waktu dia dipakai sholat, satu waktu dipakai untuk yang lain. Lapangan tuh disebutnya musola zaman Nabi. Memang ada kata musola. Fala yaqrubanna musola, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, maksudnya tempat dijadikan untuk sholat id waktu. Nabi kan kalau sholat id di lapangan. Kalau ini masjid namanya. Makanya kalau sudah tanahnya diwakafkan, bangunan itu khusus dipakai buat sholat, ibadah, ngaji, bukan tempat buat arisan misalnya ya, bukan tempat buat main bola, bukan tempat buat ini, maka itu sudah merupakan masjid. Kalau namanya masjid sudah bisa dipakai buatnya i'tikaf walaupun tidak dijadikan Jumatan. Ini tempat ini sudah diwakafkan ke tanahnya. Proses sudah enggak proses mungkin suratnya, tapi akadnya sudah nih ganti Masjid Albina. Kan musola sudah. Jadi bapak-bapak kalau i'tikaf nggak usah pakai ke Al Azhar Sumarekon kemana lagi Pak. Udah i'tikaf di sini sudah. Rubah dulu nih masjid ya. Musola Masjid Albina. Kalau bapak mau ke rumah saya tuh ya, ke rumah saya samping kan ada musola kecil tuh. Itu musola bukan musola, namanya masjid. Masjid Bilal bin Rabah. Dari awal namanya masjid karena memang tanahnya sudah diwakafkan dan bangunan itu memang untuk khusus ibadah. Kalau musola itu satu waktu buat sholat, satu waktu buat main bola, satu waktu buat jemur padi, satu waktu buat itu namanya musola. Kadang-kadang dipakai sholat. Gitu ya. Kata Nabi SAW, ya siapa yang punya kemampuan buat kurban tapi nggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, kan banyak begitu Pak ya. Pas Idul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la rapi kita pakai koko apa sarung minyak wangi datang ke tempat sholat. Ibaratnya kalau Nabi masih hidup kemana tuh? Mau sholat kurban kagak pulang lu sono. Main lu. Bagian sholat orang yang bener doang. Nanan
Ini Nabi ngomong begitu, bahasa halus. Nabi kan orangnya halus Pak, lembut gitu ya. Siapa yang punya kemampuan berkurban tapi tidak mau berkorban, Nabi yang halus itu sampai tegas begitu. Jangan deket-deket ya, jauh-jauh. Kenapa? Karena perintah berkurban itu terikat dengan perintah sholat. Fasalli li rabbika wanhar, sholat dan sembelih kurban, tidak berdiri sendiri, bukan sholat doang. Makanya Abu Bakar Siddiq memerangi setiap orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Waktu sholat ya, waqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, aku akan perang. Nah sekarang mau dipisahkan antara sholat sama kurban. Sholat doang, kurban kagak. Ngapain lu? Oh. Pulang no. Bahasa kasarnya begitu. Lah iya, kadang-kadang kita begitu. Bukan masalah mampu kagak mampu sebetulnya. Bukan masalah mampu gak mampu. Yakin kita itu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan perintah kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Kita lihat di medsos viral di mana-mana, nenek-nenek tukang cari kayu bakar tinggal di hutan, gede, reot, rumahnya lantainya tanah, lampunya semprong, kagak punya kulkas, TV apalagi motor, unggal tahun korban. Tukang beca, goes keringet dari ujung kepala sampai ujung kaki, buat makan juga seadanya, tapi unggal tahun korban. Bukan masalah mampu gak mampu, masalahnya mau apa kagak. Tuh. Iya, cuman emang dasarnya setan begitu Pak. Ya. Iya. Itu. Giliran beli kulkas aja dibela-belain. Ya enggak? Beli TV dibela-belain, beli motor dibela-belain, handphone bela-belain. Giliran kurban, duh gimana ya? Ntar dulu dah. Ya, ini masalahnya saya lagi repot sekarang. Ini dasar setan begitu Pak. Iya, setan kalau mau bikin ibadah kan susah, digandolin sama setan begitu tuh. Ayo. Mendingan Qabil ketahuan. Qabil biar kata gitu-gitu kurban dia. Qabil biar kata gitu-gitu kurban, walaupun bukan yang terbaik, tetap kurban dia. Apalagi saya paling gedek Pak kalau dengar orang ngomong begini nih. Ya. Paling gedek kalau dengar orang ngomong begini. Bang kagak kurban bang. Gini Ustadz kan kalau ngajar pernah tuh bilang kita kalau beramal kagak ikhlas kan percuma ya. Ya terus ngapa bang? Masalahnya saya kurban belum ikhlas Tad. Jadi kan percuma Tad saya kurban juga kagak ikhlas. Jadi gimana bang? Ntar kalau saya sudah ikhlas baru saya kurban. Sampai mati lu bang kagak bakalan kurban lu. Ikhlas itu harus ditumbuhkan, ditanam, dipelihara dan dimunculkan. Tidak ujuk-ujuk datang di hati kita. Ujuk-ujuk jadi orang ikhlas, ujuk-ujuk jadi orang sabar, ujuk-ujuk jadi orang pemaaf, ujuk-ujuk jadi orang taat, ujuk-ujuk jadi orang yang begini. Nah, semua itu harus dipaksakan untuk hadir di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Tidak bisa ujuk-ujuk, semua harus dipaksakan. Gak ada orang ujuk-ujuk ikhlas. Ikhlas itu harus ditumbuhkan. Awalnya kita ndak ikhlas gak apa-apa, yang penting gua kurban. Gak ikhlas gak apa-apa. Kedua kurang ikhlas. Ketiga kurang sedikit ikhlas. Keempat agak-agak ikhlas. Kelima, keenam, seterusnya. Jadi sesuatu yang kalau tidak kerjakan, kita kerjakan. Jadi sesuatu yang mengganjal hati Allah. Belum sedekah ya Allah, belum sholat ya Allah, ya Allah. Di sini jadi kayak sesuatu yang bikin nikmat. Jadi akhirnya, Pak, bapak-bapak, awalnya ngerokok enak apa enggak Pak? Kan kagak, pahit, ya kan? Apa ini rokok? Bikin batuk, asap. Tapi lama-lama dipaksain tuh ngerokok karena nggak enak sama temen ngerokok. Kita kagak apa dikatain dia banci lu, banci lu. Yang ngerokok akhirnya ngerokok. Lama-lama yang pahit jadi enak, lama-lama mulut asem kalau kagak tuh. Awalnya begitu. Maka ikhlas itu awalnya pahit, ya berat, harus ditanamkan itu ikhlas itu. Makanya semua beban-beban agama disebut taklifat. Orang yang dibebani agama disebut mukallaf.
Artinya orang yang dipaksa untuk melakukan gak ada bocah ujuk-ujuk rajin sholat kan gak ada Pak. Bocah ujuk-ujuk rajin puasa gak ada. Kita kudu paksa dulu. Tong sholat lo, puasa. Itu namanya taklifan. Makanya orang yang sudah sampai usia di mana dia harus melaksanakan sholat puasa, orang itu artinya dipaksa, dibebani untuk melaksanakan syariat. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus. Makanya kurban itu begitu Pak, sesuatu yang harus dipaksakan. Ya. Nah, ini pembuktian. Maka sekarang Pak, inna jannatallah sil'atun ghaliyah, surganya Allah itu bukan barang receh. Iya. Jangan kemudian kira kalau kita udah syahadat terus langsung ujuk-ujuk masuk surga. Allah sendiri yang bilang di Quran begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka dengan mudah lenggang kangkung kami biarkan masuk surga? Lah, dicoba dulu, diuji dulu apakah betul perkataan dia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Syahadatnya benar apa enggak? Apa cuma sekedar omongan doang? Wa hum la yuftanun. Allah bilang lagi dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamis. Apa kalian kira bahwa kalian bisa masuk surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan itu dengan lenggang kangkung tanpa membawa tiketnya dan harganya? Belum jelas bagi Allah sampai di mana usaha kalian dalam menggapai surganya Allah. Mana usahamu untuk menggapai surganya? Suruh kurban aja lu kagak mau, pengen surga. Bahasa karya begitu. Ya. Oh ya, ada misalnya. Nah, jangan besok. Pulang dari sini pada daftar. Itu ya. Udah. Iya, buktikan kalau kita tuh iya. Iya. So. Buktikan kepada Allah. Kita membuktikan kepada, bukan kepada orang, kita membuktikan kepada, buktikan kepada Allah, ya Allah saya layak masuk surga. Ya Allah saya layak untuk dicap sebagai orang yang beriman kepadamu. Ya Allah saya layak disebut sebagai orang baik. Sampai saat ini kita belum orang baik Pak, belum Pak. Baik-baik saja. Iya. Habil itu orang baik karena dia memberikan yang terbaik. Orang baik itu selalu memberikan yang terbaik. Allah bilang di Quran begitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum pantas disebut orang baik atau sampai kalian bisa memberikan kepada Allah apa yang terbaik yang kalian pilih. Apa yang paling kalian gandrungi dan paling kalian sukai. Baru orang baik. Kalau masih belum bisa, cincin. Woi, cakep tuh cincin. Woi, bacan. Woi, bacan ini. Boleh dong buat gua. Pala lu peyang banget. Mahal ini. Belum orang baik. Makanya saya nggak pernah pakai cincin, Pak. Takut ya. Iya, kalau ada orang minta saya nggak kasih, Ustadz aja belum jadi orang baik kan gitu. Emang saya belum jadi orang baik. Terlalu berat ujiannya. Iya. Walah. Begitu. Nabi orang baik, apa yang diminta dikasih sama Nabi. Hatta orang munafik Abdullah bin Salul, ya anaknya begitu dia meninggal, anaknya datang sama Nabi. Ya Nabi, aku minta kepada engkau agar engkau bisa memberikan jubahmu untuk dijadikan kafan bagi bapakmu. Orang munafik padahal. Oh ya, lepas, bawa sana. Ya Rasulullah, ya Nabi, minta ini, ambil. Kau suka ini, ambil. Kau suka itu, ambil. Sampai Nabi, Pak, bela-belain ngasih orang di rumahnya nggak punya apa-apa. Nabi itu bukan orang miskin, dia orang kaya. Ya, kenapa?
Karena Nabi itu dapat al-fai, 1/5 dari pampasan perang, khumus namanya. Kalau Nabi dapat ghanimah pampasan perang Pak, 1/5-nya itu untuk Nabi. Tapi Nabi nggak pernah nyimpen. Sekali perang 86 kali terjadi peperangan di masa Nabi. Sekali perang kadang-kadang bawa onta 1000, kambing 10.000, belum lagi emasnya, belum air sebagai pampasan perang. Nabi itu 1/5-nya. Bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya, tapi nggak pernah mau nyimpen kekayaan. Begitu dapat bagi, nggak ada yang kesisa. Sampai Nabi itu pernah diceritakan, Nabi sholat buru-buru, tumben-tumbenan, sampai Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu salam langsung bangun Nabi, masuk ke dalam rumahnya, keluar lagi. Kata Nabi, tahukah kalian kenapa aku terburu-buru dan tergesa-gesa? Iya Rasulullah, saya lupa ada 1 dinar ketinggalan di rumah belum saya bagikan. Saya buru-buru nggak mau lama-lama. Di rumah Nabi diceritakan cuman ada ranjang yang terbuat dari pelepah kurma dan daun-daun anyaman kurma, girbah tempat minum, ya, kemudian tikar dari pelepah kurma dan bejana buat masak air. Itu aja udah nggak ada yang lain. Sampai Nabi bela-belain kalau lapar ganjel perut pakai batu dalam perang Khandaq. Nabi itu lakukan itu. Ada Nabi SAW. Bahkan satu ketika ada yang minta sama Nabi, Nabi nggak punya apa-apa. Nabi ngomong sama sahabatnya, kau punya pinjem dulu, ntar saya bayar. Ditegur sama Umar, ya Rasulullah, jangan maksain diri begitu. Nabi kurang senang. Ya, saya diutus itu sebagai rahmat. Gitu ya. Pantang bagi saya untuk menolak setiap apa yang diminta Allah. Baru itu benar. Kalau kita, wah banyakan nolak. Ntar ya, wah tiap datang mengemis apa, maaf ya, kan begitu seringnya. Begitu apa enggak? Begitu pengamen 2-3 rumah Pak, yang ngojreng, tutup pintu, pengamen tutup pintu. Dasar buahil. Modelan kita kan begitu Pak. Allah karim. Pak, sini mah kagak, kampung sono begitu. Gitu ya. Maka ini pembuktian layak nggak kita Pak dapat syurganya Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari setiap orang yang beriman kepada Allah jiwa dan harta mereka, sebagai gantinya dan harganya adalah surga. Surganya Allah tuh Pak, harganya Pak jiwa raga. Sekarang kita mah kagak diminta untuk menjual jiwa kita, perang kagak ada di sini. Ya, seluruh harta kita juga nggak diminta. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq ngasih semua hartanya, Umar bin Khattab setengahnya. Kita mah cuman kambing atu doang, ya Allah, setahun sekali. Masih ogah juga ngasih, kebangetan. Tuh. Nah ini jangan Pak ya, kita cuman berharap harta yang Allah kasih ke kita, nikmat yang Allah kasih ke kita ini, saat kita nanti berdiri di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti begitu datangnya kiamat kita diadili di hadapan Allah, ntar gue mau ngomong apa, suruh kurban kagak, zakat kagak, sedekah kagak, sholat kagak, puasa belang bentong, ya Allah gue mau ngomong apa ini, anak di samping, babak diem lu, bininya, babak ngapain lu, urus diri lu sendiri, kan begitu ntar di akhirat ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu hari kiamat, bapak ngindar dari anaknya, anak lari dari bapaknya, ibu kagak peduli anaknya ya, orang tua gak peduli anaknya, suami gak peduli istri, istri gak peduli suami, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Sampai di masa itu kata Nabi SAW, semua orang telanjang bulat, kagak ada sehelai benangkung yang menutup tubuhnya, sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah. Kaifa kana al-insanu fi yaumil mahsyar, bagaimana keadaan manusia saat yaumul mahsyar? La yahjubuhum wa la yasturuhum syai'un, mereka tidak tertutup apapun. Kaif bi aurat, bagaimana auratnya terumbar? Masing-masing boro-boro ngeliatin aurat orang.
sibuk dengan urusannya sendiri. Ntar kita mau ngomong kali tiap tahun, jangan mentang gua udah tahun kemarin. Tiap tahun. Iya, kalau ada orang bilang gua udah cukup sekali, lu jangan minta lagi sama Allah ya. Jangan minta lagi lu sama Allah lu. Cukup sampai di sini, airnya, makannya, duitnya, mataharinya, udaranya, udah cukup sampai sini. Iya. Nah ya iya makanya kepengen Allah terus ngasih, kitanya kasihnya cuma sekali. Gitu. Nah ini bapak-bapak sekalian ya. Dan kurban ini luar biasa. Pembuktian Pak, persembahan sesajen kita kepada Allah setahun sekali atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, cukup satu. Ya, cukup satu tuh mencukupi satu keluarga. Syukur-syukur kalau memang dikasih rezeki lebih, jangan ampe duit di tabungan miliaran. Kurbannya nyari kambing yang paling murah. Ini yang 1,5 juta mah. Kambing 1,5 juta mana 1,5 juta? Ya elah 1,5 juta kambing boleh nete masih. Gupak ya belah. Kadang-kadang emang ya ayyuhalladzina anfaqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, kata Allah. Orang-orang yang beriman, kalau kalian ngasih Allah ngasih yang paling bagus. Ngapa? Ngasih yang paling bagus. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa yang kami tumbuhkan bagi kalian dari hasil pertanian. Wala tayammamul khabisa minhu, Quran yang bilang, dan jangan kalian kalau ngasih buat Allah tuh ngasih yang jelek-jelek, yang receh-receh. Ada orang pengemis minta, hakikatnya Allah yang minta kan. Assalamualaikum, salam. Ntar ya keluar yang merah dimasukin lagi.